يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 10 ayat Al-Quran yang terbukti secara ilmiah. Fakta ilmiah yang tertuang dalam Al-Quran dalam beberapa abad terakhir telah terbukti kebenarannya. Para ilmuwan menemukan beberapa hasil penelitian yang ternyata telah tertulis dalam kitab suci umat muslim ini. Bagi umat muslim, Al-Quran dianggap sebagai penyempurna bagi kitab-kitab sebelumnya. Salah satu keajaiban Al-Quran adalah terpeliharanya keaslian isi. Al-Quran tidak berubah sedikit pun sejak pertama kali diturunkan hingga saat ini, dan bahkan mungkin sampai hari kiamat nanti. Beberapa ilmuwan telah menemukan fakta mencengangkan yang ternyata telah termaktub dalam Al-Quran yang datang sebelum penelitian diadakan. Fakta tentang jenis kelamin bayi. Hasil penemuan ilmu genetika abad 20 menjelaskan bahwa jenis kelamin seorang bayi ditentukan oleh air mani dari pria. Dalam air mani pria terdapat kromosom X yang berisi sifat-sifat kewanitaan, dan kromosom Y berisi sifat kelaki-lakian. Sedangkan dalam sel telur, wanita hanya mengandung kromosom X yang mengandung sifat-sifat kewanitaan. Jenis kelamin seorang bayi tergantung pada sperma yang membuahi, apakah mengandung kromosom X atau Y. Al-Quran telah menjelaskan fakta itu dalam surat An-Najm ayat 45-46. Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani apabila dipancarkan. Sebelum penemuan itu diperoleh, masyarakat menganggap bahwa penentu jenis kelamin berasal dari wanita, bukan dari air mani si pria. Segala yang hidup berasal dari air. Air adalah salah satu komponen pembentuk kehidupan. Apabila ada cadangan air di suatu tempat, dipastikan ada kehidupan di dalamnya. Kemudian, ternyata benar bahwa segala yang bernyawa, termasuk tumbuhan bersel satu, pasti mengandung air dan juga membutuhkan air. Surat Al-Anbiya menjelaskan di ayat 30, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Keberadaan air adalah satu indikasi adanya kehidupan. Tanpa air, mustahil ada kehidupan. Bahtera kapal Nuh. Cerita tentang kehebatan kapal Nabi Nuh yang terdampar setelah banjir bandang sudah diwariskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 44 yang artinya, hai bumi, tahanlah airmu, dan hai langit, berhentilah, dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu pun berlabuh di atas bukit Judi, dan dikatakan, binasalah orang-orang yang zalim. Setelah selang dekade berlalu, sejumlah peneliti menemukan bukti-bukti valid tentang keberadaan kapal Nuh tersebut melalui penelitian selama beratus-ratus tahun dan mengalami hasil foto satelit. Salah satu situs yang dipercaya sebagai jejak peninggalan kapal tersebut terletak di pegunungan Ararat, Turki, yang berdekatan dengan perbatasan Iran. Pemerintah Turki mengklaim 3.500 tahun kemudian, bangkai kapal tersebut ditemukan pada tanggal 1 Agustus 1979 di wilayahnya. Ledakan Big Bang. Big Bang merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta yang didasarkan pada kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan perkembangan alam semesta. Berdasarkan permodelan ledakan ini, alam semesta awalnya dalam keadaan sangat panas dan padat, mengembang secara terus-menerus hingga hari ini. Di antara teori penciptaan alam semesta yang lain, teori ini telah memberikan penjelasan paling komprehensif dan akurat yang didukung oleh metode ilmiah beserta pengamatan. Begitulah yang juga disampaikan Al-Quran dalam surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Fenomena hujan darah. Kata hujan biasanya mengacu kepada air yang turun dari langit. Namun, kadang kata hujan juga dikenakan kepada sesuatu bukan air yang turun dalam jumlah yang banyak dari langit. Pada tahun 2008, hujan berwarna merah yang dipastikan oleh bakteriolog setempat sebagai darah jatuh pada sebuah komunitas kecil di La Sierra, Coco, Colombia. Banyak ilmuwan yang menduga hujan darah itu hanyalah hujan yang berwarna merah karena air hujan mengandung partikel besi yang berasal dari pasir. Sebagian sampel diambil dan dianalisis, dan hasilnya menunjukkan bahwa air itu adalah darah. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 133 telah memperingatkan kejadian ini. Maka kami kirimkan kepada mereka angin topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa. Tumbuhan bertasbih.
Sebuah majalah sains terkenal, Journal of Plant Molecular Biology, mengungkapkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh tim ilmuwan asal Amerika Serikat tentang suara ultrasonik yang berasal dari tumbuhan. Penelitian yang dipimpin oleh Profesor William Brown ini kemudian merekam dan menyimpan suara ultrasonik dari tumbuhan dan mengubahnya menjadi gelombang elektrik optik yang dapat ditampilkan ke layar monitor dalam bentuk rangkaian garis. Yang mengejutkan adalah garis-garis tersebut membentuk lafaz Allah yang kemudian diketahui sebagai kalimat tasbih. Al-Quran tentu saja telah menjelaskan fenomena ini dalam surat Al-Isra ayat 44, dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak pernah mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Sungai di bawah laut. Definisi sungai sendiri adalah aliran air yang besar, memanjang, kemudian mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Namun, melihat penelitian yang baru saja dilakukan oleh ilmuwan Jacques F. Cousteau, pakar peneliti dunia bawah laut asal Meksiko, sepertinya kata sungai perlu didefinisikan ulang. Penelitian yang ia tekuni menemukan bahwa terdapat sungai di dalam lautan. Jadi, akan ada bagian dari lautan yang mempertemukan antara air tawar dan asin. Sungai bawah laut tersebut terjadi karena terdapat perbedaan tekanan lapisan air. Hal inilah yang telah disampaikan Al-Quran lewat surat Ar-Rahman ayat 19-20. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Dan surat Al-Furqan ayat 53, dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir, yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Sidik jari. Sidik jari adalah hasil reproduksi tapak atau bekas pada sesuatu yang pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki. Sidik jari manusia digunakan untuk keperluan identifikasi, karena di dunia ini tidak ada manusia yang memiliki sidik jari yang sama persis. Seiring perkembangan zaman, sidik jari sudah dikembangkan ke arah security system yang berfungsi sebagai data keamanan. Pola sidik jari selalu ada dalam setiap tangan dan bersifat permanen. Itu berarti, dari bayi hingga dewasa, pola sidik jari tidak akan berubah sebagaimana garis tangan. Kekhasan sidik jari ini telah disampaikan Al-Qiyamah ayat 3-4 yang artinya, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Jasad Fir'aun yang masih utuh. Fir'aun merupakan gelar yang digunakan untuk para penguasa, pemimpin keagamaan, dan pemimpin politik pada Mesir kuno. Pada tahun 1975, Presiden Prancis menawarkan kepada kerajaan Mesir bantuan untuk meneliti, mempelajari, dan menganalisis mumi Fir'aun Ramses II yang sangat terkenal. Ramses II diceritakan mati tenggelam dalam Laut Merah ketika mengejar Nabi Musa dan pengikutnya. Dipimpin oleh Profesor Dr. Maurice Bucaille, penelitian ini berhasil menemukan fakta bahwa terdapat sisa-sisa garam yang masih melekat pada jasad mumi tersebut sebagai bukti besar bahwa Fir'aun mati akibat tenggelam di dalam laut. Selain itu, diketahui juga perihal jasad yang dikeluarkan dari laut, dirawat dan dijadikan mumi hingga dapat awet hingga sekarang. Al-Quran yang datang beberapa dekade sebelum penelitian ini telah menjelaskan dalam surat Yunus ayat 92 yang artinya, maka hari ini kami biarkan engkau terlepas dari badanmu untuk menjadi tanda bagi orang-orang setelahmu. Dan ingatlah, sesungguhnya kebanyakan manusia lengah terhadap tanda-tanda kekuasaan kami. Segala sesuatu diciptakan berpasangan. Orang muslim pasti pernah mendengar arti dari Quran surat Az-Zariyat ayat 49. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Menurut ayat ini, Allah telah menciptakan segala sesuatunya secara berpasangan, termasuk berbagai partikel yang ada di bumi. Seorang ilmuwan asal Inggris, Paul Dirac, berhasil melakukan penelitian yang membuktikan bahwa materi diciptakan secara berpasangan, dan dia memperoleh Nobel di bidang fisika pada tahun 1933 karena penemuannya itu. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم